غرباء 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 غرباء. Jazakumullah khair Ustadz dan iDream Crew. Saya Alwi asal Kebumen, izin bertanya dengan dua hal. Pertama, tadi Ustadz menyampaikan tentang ketenangan. Nah, bagaimana agar kita selalu menikmati kekhusyuan dalam sholat? Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, tadi disampaikan malam Ramadan dan interaksi dengan Al-Quran, namun kadang kita baru baca 1 atau 2 juz, lalu rasa kantuk menyerang. Nah, kira-kira ada nggak tips dari Ustadz agar kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran? Pertama terkait dengan kehusyukan. Kehusyuan itu perlu latihan, saya kira, sahabat iDream. Oke. Khusyuk itu adalah periode atau tahapan kedua ketiga malah setelah khauf, ya, takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah khudu, baru kemudian khusyuk. Jadi khusyuk itu bagaimana kita, ya ibaratnya begini. Saya punya handphone. Kalau tahu yang nelpon saya itu adalah orang yang saya segani, maka intonasi kita di dalam berbicara akan beda. Kalau yang di balik ini adalah yang nelpon orang yang saya nggak suka atau punya masalah, bisa jadi nggak diangkat kan? Musuh. Ya. Atau orang yang, atau mungkin kalau dia orang yang sombong, menerima telepon dari orang yang dianggap bukan apa-apa, pasti bahasanya angkuh. Itu begitu juga kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran ketika sholat. Kita akan merasakan khusyuk kalau tahu hakikat makna demi mata kita baca Al-Fatihah, menghadirkan Rasulullah dalam sholat kita. Karena assalamu alayka ayuhan nabi itu assalamu alayka. Iyyaka na'bud itu bukan iyyahu na'bud, ya. Padahal alhamdu itu adalah kata ganti ketiga. Alhamdulillah maliki yaumiddin itu baru kemudian iyyaka, harusnya kan iyyahu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin khusyuk ada banyak faktornya, diantaranya kita tahu, kemudian suasananya tadi itu sholat. Tapi ini kemudian ini bukan titik tertentu, ini hanya sebagai pijakan. Kalau kita sudah khusyuk, bukan kemudian menikmati, titik, enggak, sampaikan yang kita rasakan. Kalau kita sudah enak sekali dengerin Quran, itu gimana biar orang lain itu adalah mendengar Quran seperti yang kita lakukan. Kalau kita bisa merasakan sholat yang khusyuk, kasih dong tipsnya kepada orang lain, orang-orang yang dekat kita khususnya. Itu saya kira. Jadi pembahasan tentang sholat khusyuk itu pembahasan yang panjang, tapi intinya jangan give up. Latihan. Dan ketika kita sholat berjamaah, dalam sholat berjamaah itu pahalanya lebih afdol. Kenapa? Karena ada direkayasa. Yang kedua, kalau kita ngantuk, ya sama saya kira. Sengantuk-ngantuk orang tuh kalau buka sosial media atau handphone itu melek lagi. Ya, terkait dengan kepuasan saya kira. Dan itu perlu latihan saya kira. Maka sebenarnya memposisikan itu perlu tahapan. Nah, saya punya trik singkatnya aja. Tahapan yang pertama adalah kita berusaha memahami, tapi yang tidak kalah pentingnya itu kita punya komunitas. Komunitas penting sekali. Al-Fakir punya komunitas yang itu selalu tiap pekan itu di absen kita hataman berapa. Saya dapat juz ini, sekalian aja buat murojaah. Komunitas untuk murojaah. Artinya kalau kita nggak murojaah malu kita. Nanti ditanya belum saya take over, kan malu kita kalau di take over tiap bulan, hanya mendingan mundur aja dari komunitas itu. Nah, itu salah satu cara ya saya kira ya. Itu saya kira. Wallahu a'lam. غرباء غرباء غرباء